Halo, kembali lagi di Dapur Inai bersama dengan Chef Style Permata. Hari ini kita akan bikin opera cake. Karena udah bulan Desember, kita akan bikin yang bertemakan Natal. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Untuk membuat opera cake, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Kita akan memulai dengan membuat jakonnya dulu, atau sponge-nya. Pertama, kita akan menggunakan gula pasir, putih telur, tepung terigu protein sedang, telur, gula halus, dan bubuk almond. Ayo, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bikin. Untuk membuat jakong atau sponge-nya, kita akan mulai dengan mengaduk telur bersama dengan gula halus. Setelah itu kita akan tambahkan bubuk almond dan tepung terigu. Kita aduk campuran telur dan gula halus itu hanya sampai asal rata aja, jadi nggak usah terlalu lama. Lalu kita akan tambahkan bubuk almond atau almond ground, serta tepung terigu. Jangan lupa tepung terigu itu harus diayak dulu supaya nanti hasil jadinya tidak menggumpal. Kita aduk kurang lebih selama 3 menit dengan kecepatan sedang. Setelah adonan telurnya udah tercampur rata seperti ini, kita harus panaskan oven dulu. Kenapa harus dipanasin sekarang? Supaya pada saat kita mengaduk putih telurnya, adonannya itu nggak menunggu lagi. Jadi kita langsung panasin aja ovennya. Aku sudah panaskan oven di suhu 200 derajat dengan api atas bawah serta kipas. Dan selanjutnya kita akan aduk putih telur dengan gula pasir untuk melanjutkan proses pembuatan jakonnya. Kita akan campurkan putih telur dengan gula pasir. Dipastikan putih telurnya itu nggak ada kuning telur sesedikit-dikitnya pun. Dan bowl yang kita gunakan harus bersih, tidak boleh ada minyak atau air. Kalau nggak, meringunya nanti jadi gagal. Kita akan aduk putih telurnya itu sampai hard thick. Gimana sih cara lihatnya? Tinggal kalian tarik mixernya, terus kalau misalnya dia pointingnya udah sangat tajam, berarti dia sudah selesai. Kita akan campurkan adonan putih telur tadi ke dalam adonan telur yang tadi sudah kita aduk, yang dengan almond. Kita akan campurkan sepertiga dulu. Kita mengaduknya menggunakan rubber spatula. Kita akan aduk dengan menggunakan teknik folding. Jadi pelan-pelan supaya volume dari putih telurnya itu nggak kempes. Jadi nanti kuenya bantet kalau misalnya kita aduk dengan terlalu keras. Kita campur lagi sepertiga sisanya. Diaduk dengan teknik yang sama. Jadi kita masukkan meringuenya 3 step. Adonannya kita aduk sampai teksturnya kayak gini ya. Jadi udah kecampur semua. Jakonnya sudah kita ratakan dan selanjutnya akan kita panggang di oven tanam Rinnai yang sudah kita panaskan sebelumnya. Sambil menunggu jakongnya matang, kita akan membuat coklat ganashnya. Bahan-bahannya ada di depan kita ini. Jadi bahan yang pertama adalah dark chocolate confiture, butter unsalted, dan krim yang dairy. Selanjutnya akan langsung kita panaskan krim di atas pan. Setelah itu kita akan tuang krim yang panas ini ke dalam coklat. Setelah krimnya panas, kita akan tuang krim yang sudah panas ini ke dalam dark chocolate confiture. Kita akan mengaduk menggunakan balon whisk hingga coklatnya itu meleleh karena panasnya si krim tadi. Berikutnya kita akan masukkan unsalted butter supaya ganache yang kita buat jadi lebih shiny. Nah, coklat ganache-nya udah jadi. Berikutnya akan kita ambil jakong yang udah selesai kita panggang. Ini adalah hasil jakon yang sudah kita panggang. Dan berikutnya, coklat ganache yang tadi udah kita bikin harus kita tutup dengan menggunakan plastik wrap
supaya coklat ganasnya itu tidak mengulit atau kering. Coklat ganasnya udah jadi, dan berikutnya kita akan bikin coffee syrup untuk layer berikut dari opera cake. Untuk membuat coffee syrup, bahannya itu cukup 3 aja. Yang pertama adalah air, gula pasir, dan instant coffee. Langkah selanjutnya adalah membuat coffee buttercream. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah coffee paste, air, gula pasir, telur, dan soft unsalted butter. Step pertama adalah kita aduk dulu telur di dalam bowl yang tahan panas. Sambil telurnya kita aduk, kita akan panaskan gula pasir dengan air di dalam pan. Kita panaskan gulanya sampai pada saat di tetesan terakhir si gula ini dia ngebentuk benang. Tuh, kayak gini. Berarti suhunya sudah sesuai. Tadi kita sudah mencampurkan gula panas ke dalam telur. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk mematangkan si telurnya. Dan akan kita aduk sampai pada saat kita pegang bowl bagian bawahnya udah nggak panas lagi. Berikutnya kita akan campurkan soft unsalted butter. Pada saat diaduk, biasanya kita akan melihat bahwa si buttercream ini agak pecah di awal. Tapi nggak apa-apa, terus aduk aja, nanti lama-lama mereka akan saling mengikat. Kenapa adonan telur tadi itu harus dingin terlebih dahulu sebelum kita masukkan butter? Biasanya kalau misalkan kita campurkan adonan panas itu dengan butter, nanti buttercreamnya hasilnya akan gampang meleleh. Kita aduk campuran telur dan butter tadi hingga warnanya agak sedikit pucat, kurang lebih 10 menit dengan kecepatan sedang. Dan berikutnya akan kita tambahkan coffee paste. Kita cukup mencampurkan hanya asal rata aja, dan berikutnya kita bisa mengganti dengan rubber spatula supaya kita bisa scrub pinggir-pinggirnya. Untuk coffee buttercreamnya akan kita bagi 2 dan kita akan langsung letakkan di layer pertama. Untuk step terakhir dalam pembuatan opera cake, kita akan membuat glaze-nya. Glaze-nya itu terbuat dari gelatin lembaran, gula pasir, cocoa powder, krim, dan air. Pertama, kita akan rendam gelatin lembaran ini di dalam air es. Sambil menunggu gelatinnya itu lembek, kita akan panaskan bahan-bahan lainnya. Yang akan kita panaskan adalah air dengan gula pasir. Setelah mendidih, kita akan campurkan cocoa powder dan krim. Setelah air dan gulanya sudah mendidih, kita akan matikan api. Lalu kita akan masukkan cocoa powder sambil diayak. Setelah semua bahannya tercampur rata, berikutnya adalah kita akan menyaring black glaze ini atau glaze coklatnya supaya tidak ada yang mengumpal dan mengurangi air bubble di dalam glaze-nya tersebut, jadi lebih shiny dan lebih mengkilap.
Glaze ini bisa kalian simpan di dalam kulkas kalau kalian belum mau langsung menggunakannya. Pada saat mau menggunakan glaze ini, kalian tinggal lelehkan di dalam microwave atau kalian benmeri di atas air hangat. Kalau mau langsung digunakan, baiknya suhu glaze-nya adalah disesuai dengan suhu tubuh manusia, jadi nggak panas, nggak dingin. Tetapi opera yang kalian mau glaze itu harus super beku. Kalau mau lebih cepat, kita bisa masukkan ke dalam air es seperti ini, sambil terus diaduk sampai suhunya mencapai suhu tubuh. Aku akan menambahkan bubuk emas ke dalam glaze-nya, tapi ini opsional. Kalau kalian nggak mau menambahkan juga nggak apa-apa. Tapi aku tambahkan sedikit aja supaya nanti glaze-nya lebih shiny. Opera cake yang tadi udah kita taruh dalam freezer, itu harus dipastikan benar-benar beku sebelum kita nge-glaze dengan black glaze. Supaya buttercreamnya itu tidak meleleh dan langsung ngeset, jadi hasil akhir dari glaze-nya itu mengkilap. Setelah kita glaze opera cake-nya, kita harus letakkan opera cake itu di dalam kulkas terlebih dahulu sebelum kita potong supaya glaze-nya itu ngeset. Jadi sambil menunggu, kita akan buat hiasan menggunakan coklat. Kita akan bikin snowflake dengan menggunakan coklat ini. Sudah jadi nih opera cake-nya. Kalian bisa sajikan ini di momen bersama dengan keluarga pada saat Natal. Jangan lupa untuk follow semua sosial media Rina yang ada di bawah ini dan sampai jumpa lagi.